Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 mau mempresentasikan eh, tentang tokoh Muhammadiyah. Nah, berikut ada anggota dari kelompok kami, yaitu ada saya sendiri, Novian Rizky Ramadan, Kisawil Danuha, Yura Wisnu Prekita, dan Mas Arif. Dan untuk yang pertama, saya akan mempresentasikan tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya, ini biodatanya atau tentang identitasnya. Kiai Haji Muhammad Dahlan ini nama lahirnya Muhammad Darwis, lahir 1 Agustus 1868 di Yogyakarta, wafat pada 23 Februari 1923. Kiai Haji Muhammad Dahlan dikenal sebagai ulama, pembauran dan tokoh pendidikan, pendiri organisasi Muhammadiyah pada tahun 1912. Untuk latar belakangnya, berasal dari keluarga ulama keraton Yogyakarta, belajar di Mekah bertahun-tahun, terpengaruh pemikiran pemberontak Islam seperti Muhammad Abduh, Jamaluddin Afghani, dan pulang ke Indonesia membawa semangat tajdid. Dan untuk berdirinya Muhammadiyah ini didirikan di Yogyakarta ya. Tujuan utamanya itu ada untuk memurnikan ajaran Islam, memajukan pendidikan, dan menggerakkan amal sosial. Awal berdiri sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Dan untuk kontribusi dalam pendidikan, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mendirikan sekolah modern dengan kurikulum Islam dan ilmu umum, atau madrasah dan pesantren, pelatihan guru, sistem pengajaran, disiplin dan terstruktur, pendidikan perempuan melalui Nyai Ahmad Dahlan dan Aisyah. Dan untuk berikutnya akan disampaikan oleh anggota saya. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kisawil Danuha dengan NIM 235333812. Di sini saya akan melanjutkan materi. Yang kedua ada Kiai Haji Ibrahim. Kiai Haji Ibrahim adalah sosok ulama dan tokoh pergerakan nasional yang lahir di Yogyakarta pada 7 Mei 1874. Beliau memegang tenggak estafet kepemimpinan sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah kedua pada tahun 1923 sampai 1934. Mengambil alih kendali setelah wafatnya sang pendiri Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian ada peran dan kontribusi di Muhammadiyah. Yang pertama, pendidikan dan kaderisasi. Beliau fokus pada pendidikan dengan mandiri Fons Dahlan atau dana beasiswa dan memperkuat peran pendidikan Aisyah. Yang kedua ada inovasi dakwah. Beliau menegaskan pemurnian ajaran Islam dari bid'ah serta menginovasi metode dakwah, misalnya melalui wayang agar lebih efektif. Yang selanjutnya konsolidasi dan ekspansi organisasi. Beliau berhasil memimpin ekspansi Muhammadiyah keluar Jawa dan menjadikannya gerakan nasional, kemudian memperkuat struktur organisasinya. Dan ada jembatan komunikasi untuk menjalin hubungan yang relatif baik dengan pemerintah kolonial Belanda dan juga dengan Keraton Yogyakarta. Yang sangat penting mengingat Muhammadiyah lahir di lingkungan keraton. Kemudian ada dampak kepemimpinan Kiai Haji Ibrahim. Yang pertama, ekspansi nasional dan pelembagaan. Kiai Haji Ibrahim berhasil membawa Muhammadiyah dari gerakan lokal menjadi organisasi nasional dengan ekspansi masif keluar Jawa, yaitu Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, serta menata struktur organisasi menjadi lebih modern dan sistematis. Yang kedua, penguatan basis ideologis, bersikap tegas dalam pemberian ajaran Islam, menghilangkan bid'ah, khurafat, dan tahayul, sehingga ideologi Muhammadiyah menjadi kokoh, murni, dan diterima oleh masyarakat muslim modern. Yang ketiga ada kemajuan pendidikan dan kaderisasi. Beliau meletakkan dasar keberlanjutan organisasi melalui Fond Dahlan, dana beasiswa untuk kaderisasi sekaligus memperkuat peran Aisyah dalam memajukan pendidikan Muhammadiyah. Yang terakhir ada inovasi sosial dan budaya. Melakukan inovasi dakwah agar lebih efektif dan kreatif, serta merintis program layanan sosial seperti kitanan massal bagi masyarakat. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yura Wisnu Prekita dengan NIM 2353376 dari kelompok 1 AIK kelas 5C. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu materi yang ketiga, yaitu adalah Kiai Haji Hisham.
Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah. Yang ketiga ialah Kiai Haji Hisham. Ia dipilih dan dikukuhkan sebagai Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah dalam Kongres Muhammadiyah ke-23 di Yogyakarta tahun 1934. Ia adalah salah satu murid langsung dari Kiai Haji Ahmad Dahlan yang juga adalah seorang abdi dalam dari Kesultanan Yogyakarta di Ningrat. Untuk riwayat hidup dari Kiai Haji Hisham yaitu nama lengkap Kiai Haji Hisham, kelahiran diperkirakan lahir sekitar akhir abad ke-19 di Kauman, Yogyakarta. Untuk latar belakang pendidikannya, beliau adalah salah satu murid langsung dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, yang sangat terlibat dalam kegiatan pendidikan sejak awal. Pada awal keterlibatannya itu, beliau aktif sejak masa perintisan Muhammadiyah dan menjabat sebagai Direktur Madrasah Mu'alimin dan Mu'alimat Muhammadiyah di Yogyakarta. Beliau adalah sosok yang memperkuat sistem pendidikan formal dan dalam Muhammadiyah. Menjabat Ketua Umum. Kiai Haji Hisham menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah selama 2 periode berturut-turut. Periode pertama itu pada tahun 1934 sampai 1936. Untuk periode kedua yaitu dari 1936 sampai 1937. Untuk beliau menggantikan Kiai Haji Ibrahim Ketua Umum kedua. Untuk kontribusi dan pemikiran utama, yang pertama itu mengembangkan pendidikan, yaitu ia beberapa pendidikan pada organisasi Muhammadiyah. Yang kedua itu konsolidasi organisasi. Yang ketiga yaitu sikap terhadap pemerintahan kolonial. Sekian presentasi dari saya. Jika ada yang kurang lebihnya mohon maaf. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arif Armansyah dengan NIM 22533603. Kelompok saya adalah kelompok 1 kelas 5C. Saya di sini akan mempresentasikan tentang nomor 4 yaitu Ki Haji Mas Mansur. Ki Haji Mas Mansur lahir tanggal 25 Juni 1896 sampai tanggal 25 April 1946. Dia adalah seorang tokoh agama Islam yang menjabat sebagai Ketua Kemudian keempat dari tahun 1937 hingga tahun 1942. Ia dinyatakan sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Soekarno-Hatta pada tahun 1964. Latar belakang dan pendidikan. Latar belakang dan pendidikan Surabaya berasal dari keluarga bangsawan kasta tinggi, lahir di Sumeneb, Madura. Ayah dari Kiai Haji Mas Mansur adalah Kiai Haji Mas Ahmad Marzuki, Khotib Masjid Ampel. Pendidikan awal pesantren Dembangan Bandung, Dembangan Bangkalan Madura. Studi lanjutan maka berguru pada Syekh Mahfud dan dari Mesir, Universitas Al-Azhar, di mana ia terpengaruh semangat kebangsaan dan pembaruan. Perjuangan dan kiprah. Organisasi bergabung dengan Syarikat Islam, lalu menjadi pimpinan Muhammadiyah, Ketua PP Muhammadiyah. Partai politik mempraksai Partai Islam Indonesia (PII) sebagai wadah perjuangan politik Islam. 4 serangkai yaitu bersama dengan Soekarno-Hatta dan Ki Hajar Dewantara. Ia bekerjasama dengan Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan, namun mengundurkan diri karena memprotes kekejaman Jepang. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.